Halo semuanya, balik lagi sama gua Kriptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin curhat market lagi aja. Di sini curhat marketnya cuman kayak hampir sama tapi agak berbeda nih guys ya. Jadi apa ya, ada yang ibaratnya mengkhawatirkan bagi Indo nih ya. Soalnya di Twitter kalian mungkin kan udah pada tahu ya, Indo tweet tadi pagi apa tadi siang ya. Kayaknya saya tadi siang sih. Tadi siang mau ke sore. Nge-tweetnya seperti ini, Indo. Dengar-dengar katanya Bitcoin mau ke 5.000. Nah, sebenarnya itu masih nggak tahu pasti juga ya. Bitcoin itu mau ke 5.000 ataupun ke lebih bawah lagi dari 20.000 ataupun ke 5.000 bawah juga nggak tahu pasti juga. Itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi juga, ya kan? Kalaupun emang si Bitcoin bisa ke 5.000, wah ini gokil sih guys. Sumpah, bukannya apa-apa ya. Gokilnya dalam artian parah. Artinya adalah udah scam, bener-bener jatuhnya kripto itu scam. Kalau misalkan Bitcoin itu benar-benar jatuh ke goceng ya, ke angka 5.000. Kalau misalkan Bitcoin jatuh ke 5.000, kalian bisa bayangkan kan altcoin itu bisa jadi apa? Ya kan? Bisa jadi debu yang ibaratnya bener-bener debu guys, bener-bener nggak ada harganya altcoin itu kalau misalkan Bitcoin ke 5.000. Nah, ini hanya baru dengar-dengar ya, hanya isunya aja karena Endo ngelihat di media-media kayak ibaratnya Inggris lah ya, pokoknya bahasa-bahasa Inggris lah. Tapi ini ada yang media dari lokal ataupun dari Indonesia yang sudah merangkum ataupun menerjemahkannya ya. Jadi sini Indo dapat satu sumber untuk media lokal ya. Cuman kalau untuk media-media Inggris kayaknya Indo nggak tampilin dikarenakan bahasanya bahasa Inggris. Takutnya kalian agak-agak kurang mengerti Inggrisnya ya. Kalau misalkan Indo terjemahin juga. Jadi ingin kita masuk aja ke media lokalnya, yaitu sini Indo udah masuk ya ke Instagramnya. Sini ada Hello Investasi ID. Nah, jadi ada yang bilang nih kayak gini, ini ahli ekonomi katanya ya. Semakin banyak orang jual kripto akibat resesi, sebentar lagi exchange juga bangkrut. Nah, nama ahli ekonominya namanya Peter Schiff mengatakan penurunan pasar kripto kali ini membuat banyak perusahaan dan proyek kripto kehilangan modal. Jika menjadi terus menerus, ini akan membuat bangkrut massal di industri kripto. The need to sell Bitcoin to pay the bills will only get worse as the recession deepens and many holders lost their jobs. Nah, especially those working portion to be bankrupt blockchain company. Peter Schiff, ahli ekonomi, kata dia seperti itu. Schiff juga dikenal sebagai kritikus Bitcoin, menambahkan bahwa keutuhan pasar kripto seharusnya tidak mengejutkan karena bubble di pasar kripto telah tertahan sejak lama. Jadi, kripto itu udah ibaratnya bubble-nya itu benar-benar ditahan, dan muncak-muncaknya adalah di tahun 2022, yaitu sekarang. Jadi dari tahun awalnya Bitcoin muncul ataupun ibaratnya blockchain itu muncul ya kan, kayak tahun 2009 kan Bitcoin itu muncul. Nah, boomingnya itu di tahun 2010 sampai 2011 itu udah sedikit booming. Nah, lebih booming lagi di 2013 ya kan. Jadi ibaratnya banyak blockchain ataupun aset-aset altcoin yang ibaratnya ingin menyaingi Bitcoin ya kan, kayak Neo itu udah banyak, ya kan, Doge, ya kan. Doge sebenarnya sih nggak nyaingin Bitcoin nih, kayak ibaratnya dia pencetusan blockchain meme doang ya. Terus di 2015 ditambah Ethereum, ya kan, blockchainnya Ethereum di mana ibaratnya itu lebih nambah viral lagi adanya Ethereum. Nah, masuk ke 2017 itu ada BNB, Binance, ya kan, lebih tambah viral lagi, ya kan, karena BNB itu yang dimana ibaratnya sekarang yang Indo pakai ya, yaitu exchange yang ibaratnya udah sekarang menjadi nomor satu ataupun top satu dunia, udah ngalahin Coinbase ya. Jadi
itulah yang dinamakan ibaratnya sekarang itu apa maksudnya yang bubble yang tertahan, yaitu ibaratnya bubble-nya itu sebenarnya pengen pecah kalau nggak ada salah di 2017 ya. Sebenarnya 2017 itu sebenarnya Bitcoin ataupun semua kripto altcoin itu udah hancur parah guys waktu tahun 2017 di 2018. Cuman bangkitnya lagi itu dari 2019 ke 2020 itu udah benar-benar bangkit lagi untuk kripto. Nah, nambah ke 2021 bangkit lagi. Nah, ke 2022. Nah, ini langsung ibaratnya kayak bubble banget nih, guys. Ibaratnya bubble-nya itu udah bener-bener pengen meletus, tapi dalam artian tanda kutip Indo nggak tahu juga ini beneran bakal bubble pecah banget ataupun hanya hanya sentimen negatif doang atau hanya food doang ya. Kita nggak tahu pastinya kedepannya akan gimana, karena kripto itu sistem guys. Kripto itu sistem yang udah Indo kasih tahu ya. Dikarenakan sistem itu kan manusia yang megang. Jadi ibaratnya bukannya manusia ya, rakyat yang memegang ya. Jadi semakin Bitcoin itu dibeli sama rakyat-rakyat yang ibaratnya punya puluhan duit banyak ya kan, itu candle bisa gerak. Kalau misalkan nggak ada yang beli, itu nggak akan bisa gerak itu candle. Nah, jadi kenapa candle gerak? Ya itu karena ada pergerakan pembelian. Kenapa candle itu bisa turun? Karena ada pergerakan penjualan aset ataupun mata uang digital tersebut ya kan. Kayak misalkan Bitcoin turun, ya itu berarti banyak yang menjual ya kan. Contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk bubble ya, Ando nggak tahu pasti benar nih, beneran bubble atau hanya sentimen negatif saja. Soalnya ya, yang namanya bubble ya guys ya, hidup kita itu udah sebenarnya dalam artian tuh sepenuhnya udah bubble semua. Kita manusia aja, kita nggak ada, misalkan manusia lahir ke dunia ini pasti akan mati, bubble, pecah ya kan. Nah, makanya itu kalau misalkan dibilang kripto itu bubble, kita masih nggak tahu pasti, masih tanda kutip beneran ya kan. Karena kan kita yang namanya hidup di dunia ini yaitu hanya sementara, pasti ada bubble-bubblenya ya kan. Tapi dalam artian juga kita nggak tahu kapan itu terjadi ya kan. Nah, kalau misalkan secepat ini di tahun 2022 kripto itu bubble, itu dalam bisa kemungkinan dalam berapa tahun tuh bisa gokil banget sih tahun 2022 ini ya. Jadi berarti benar-benar ekonomi tuh udah hancur parah guys. Ibaratnya udah world of crisis lah. Karena ya kalian tau lah, Amerika yang ibaratnya super power banget ya, yang bisa kayak ngendalin satu dunia ya kan. Ibaratnya COVID juga itu dari Amerika. Perang Rusia sama Ukraina juga gonggongan dari Amerika semua guys. Makanya itu ya mau gimana lagi ya kan, gokil. Jadi Amerika itu takut kalau misalkan kripto ataupun Bitcoin itu bisa ngalahin dolar. Makanya itu dolar sama dia kan dicetak banget. Makanya itu terjadilah inflasi. Makanya Bitcoin sebenarnya Bitcoin itu jalan salah satunya untuk biar tidak inflasi. Tapi entah kenapa malahan Bitcoin turun. Seharusnya kalau inflasinya tinggi, itu Bitcoin malahan lebih tinggi, bukan lebih murah. Jadi jatuhnya mahal, ya kan? Inflasi tinggi itu kan semua barang-barang ya kan, jadi mahal, duitnya murah. Value dari nilai dolar itu murah. Tapi kalau Bitcoin seharusnya value-nya itu lebih tinggi, lebih mahal. Tapi kenapa menjadi turun, ya kan? Pertanyaannya seperti itu, guys. Masih bingung juga. Sekarang kalau misalkan kita bisnis properti, itu bisa bubble juga kan? Kita mau usaha aja juga bisa bubble. Nah, masalahnya kalau misalkan susah juga sih jelasin juga ya, guys ya. Anda juga nggak terlalu belum tahu paham juga akan kedepannya gimana, dikarenakan Indo juga masih manusia ya guys. Jadi kalau misalkan prediksi Bitcoin itu bisa bubble atau enggak, Indo nggak bisa pastiin. Bisa terjadi, bisa tidak.
Dan sini juga si Peter Schiff bilang, nah ini dulu ya. Dalam wawancaranya dengan Fox Business, Schiff juga menyebut aset kripto tidak memiliki nilai intrinsik sehingga lebih mirip seperti barang koleksi daripada instrumen investasi. Meskipun Bitcoin terlihat lebih maju dalam beberapa tahun terakhir, aset ini diklaim tidak punya kegunaan di dunia nyata. Kalau misalkan tidak punya kegunaan di dunia nyata, kenapa Elon Musk beli, Michael Saylor beli, terus Nayib Bukele presiden El Salvador beli? Nah, ini salah nih. Ini sebenarnya kalau misalkan dibilang nggak ada kegunaan di dunia nyata, kenapa banyak yang membeli seperti itu ya kan? Nah, baru-baru ini Schiff memperingatkan investor agar tidak membeli aset kripto dalam penurunan saat ini. Alasannya karena Bitcoin akan crash hingga di bawah $20.000 di tengah kekhawatiran resesi. Kritikus Bitcoin ini yakinkan Bitcoin akan menguji support di $5.000. Apa yang dikatakan Schiff adalah prediksi semata. Sejauh ini pasar kripto terlihat mengalami rebound setelah The Fed mengumumkan peningkatan suku bunga 0,75%. Bitcoin CS kembali mengalami peningkatan meskipun kapitalisasi pasar kripto masih berada di bawah $1 triliun. Nah, jadi seperti itu guys. Ini masih tanda kutip ataupun tanda tanya. Belum tentu pasti juga. Ini hanya isu-isu aja. Jadi jangan terlalu kemakan juga, ya kan? Boleh percaya, boleh enggak, itu terserah kalian. Intinya si Endo ini hanya ngasih tahu aja karena ada isu-isu sentimen. Jadi kalian harus tetap berhati-hati, takutnya bisa terjadi. Kalau misalkan nggak terjadi, ya alhamdulillah. Kalau terjadi, wah udah gawat dah. Yang sangkuter bisa tambah sangkut banget ya kan. Yang rugi udah nambah rugi, udah kita nggak ada harapan lagi buat ke atas kalaupun emang benar-benar si Bitcoin itu ke 5.000. Sebenarnya untuk Bitcoinnya bisa, tapi untuk altcoinnya itu masih tanda tanya. Bisa bertahan atau tidak, udah gitu doang sih guys ya. Nah, sini pas si Peter Schiff bilang gini ataupun Hello Investasi menerjemahkan seperti ini, ada followers Endo di Twitter yang update punya orang kayak gini, kayak analisanya lah. Nah, ini malahan lebih parah, lebih dari 5.000 dia bisa nyampe ke 1.100 ke bawah ataupun 500-an. Dan paling murah-murahnya itu $500 ke bawah, bukan ribu tapi $500, dalam artian 8 juta Bitcoin bisa ke 8 juta rupiah. Nah, ini lebih parahnya yang analisa ya. Ini analisa ini jangan jadikan patokan juga, dikarenakan yang namanya analisa itu tidak 100% benar ya guys ya. Ini hanya analisa, hanya ibaratnya hanya pandangan doang, beneran terjadi atau tidaknya itu tidak tahu ya kan. Yang jelas kita nggak bisa nebak masa depan, ataupun kita tidak bisa menebak market ya guys ya. Berharap aja dan berdoa aja supaya Bitcoin tidak jatuh lebih dalam lagi di bawah 20.000 untuk market yang sekarang ya guys ya. Oke, itu aja yang bisa Anda sampaikan dari pembahasan ataupun curhat market hari ini. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and Endo.